Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang permulaan abad ke-20. Baik, langsung saja kita ke materinya. Ketika abad ke-19 mendekati akhir dan abad ke-20 dimulai, para desainer lintas disiplin ilmu, arsitektur, mode, grafis, dan produk mencari cara-cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Tetapi awal abad ke-20-an menampilkan inspirasi baru lewat garis-garis lurus uang. Seniman seperti Frank Lloyd Wright, Charles Rennie Mackintosh, Margaret McDonald Mackintosh, Joseph Hoffman, dan Peter Behrens membawa pengaruh dan perubahan luar biasa yang penting bagi para desainer masa kini. Herbert McNair membuat poster untuk Glasgow Institute of the Fine Arts pada tahun 1895. Seniman, perancang, dan arsitek Jerman yang awalnya menganjurkan tipografi serif dan penggunaan sistem kisi-kisi untuk mengatur elemen dalam tata letaknya. Pinggiran biru keabuan dan inisial merah dikelilingi oleh dekorasi kekaratan yang membingkai teks sans serif. Belanda GLM. Behrens memainkan peran penting bagi para desainer yang memberontak terhadap historisme Victoria dan desain Art Nouveau. Ia mengadopsi pendekatan yang lebih sederhana tanpa dekorasi apapun. Kolaborasi 4 siswa dari Glasgow School of Art, Charles Rennie Mackintosh, J. Herbert McNair, dan 2 bersaudara Margaret dan Frances McDonald. Mereka berempat dikenal dengan The Four. Kelompok anak muda ini mengembangkan gaya unik yang berciri khas dan kompleksitas simbolik. Mereka menginovasikan sebuah gaya komposisi geometris yang mengkombinasikan elemen bunga dan garis lengkung dengan struktur bujur sangkar yang kuat. Desain mereka dikenal lewat citra simbolik dan bentuk khas. Secession Teal atau The Vienna Secession Teal dibentuk oleh Gustav Klimt, Joseph Maria Olbrich, Joseph Hoffman, dan Koloman Moser pada tanggal 3 April 1897. Ini merupakan bentuk penolakan terhadap partisipasi seniman asing dalam pameran. Kunstler House menjadi isu yang terangkat, tetapi konflik sebenarnya adalah perselisihan antara nilai tradisi dan ide-ide baru yang berasal dari Prancis, Inggris, dan Jerman. Revolusi grup ini menembus dari gaya ilustrasi alegoris, lukisan simbolik, ke gaya penggabungan ala Prancis, ke gaya yang lebih dewasa, yang terinspirasi dari Glasgow School of Art. Perbedaan utama grup ini dengan Art Nouveau ada pada kebersihan, kesederhanaan huruf sans serif atau mulai dari fade, block, selaba hingga bentuk kaligrafi yang mengalir. Versacrum dirancang oleh Vienna Secession dan diterbitkan dari tahun 1898 hingga 1903. Ini lebih merupakan laboratorium desain daripada majalah, berfokus pada eksperimentasi dan keunggulan grafis yang memungkinkan desainer untuk mengembangkan inovasi saat mengeksplorasi penggabungan teks, ilustrasi, dan ornamen menjadi satu kesatuan yang utuh.
Majalah ini memiliki format persegi yang tidak biasa dan sampulnya yang sering mengkombinasikan tulisan tangan dengan gambar bergaris tebal yang dicetak berwarna pada latar belakang yang juga berwarna. Line and Form adalah sebuah buku karya Walter Crane yang meramalkan evolusi bentuk menuju kemurnian geometris pada Vienna Secession dan post-cubism avant-garde. Wiener Workshop atau Vienna Workshop merupakan hasil dari Secessiontil kelanjutan semangat spiritual William Morris. Ini mencari kesatuan yang mendekatkan seni murni dan seni terapan dalam rancangan lampu, kain, dan barang keperluan sehari-hari. Tujuannya untuk menawarkan alternatif terhadap benda yang dirancang secara buruk, diproduksi secara massal, dan usang secara historis. Deutscher Werkbund didirikan pada tahun 1907 di Munich. Asosiasi ini diciptakan untuk menginspirasi desain berkualitas tinggi pada barang-barang manufaktur dan arsitektur, mengajukan penyatuan seni dengan teknologi dan menganjurkan desain. Penyatuan seniman dan berkarya dengan industri dipercaya dapat meningkatkan kualitas fungsional dan estetika produksi massal, khususnya terhadap produk konsumsi biaya rendah. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang permulaan abad 20. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu seni modern. Dua dekade pertama pada abad 20 adalah masa pergolakan sosial, budaya, dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Seni rupa dan desain dalam revolusi kreativitas yang mempertanyakan nilai-nilai yang telah lama dianut, termasuk peran seni dan desain di masyarakat. Kubisme, Dadaisme, Surrealisme, Destil, Konstruktivisme, dan Ekspresionisme semua mempengaruhi bahasa dan rupa komunikasi pada desain grafis. Kubisme analitis dikembangkan oleh Pablo Picasso dan Georges Braque menganalisis bidang-bidang sebagai subjek dari beberapa sudut pandang dan menggunakan persepsi ini untuk mengkomposisikan bidang-bidang geometris yang berirama. Kubisme sintetis. Lewat observasi, seniman menemukan bentuk tanda yang bukan representasi dari subjek, yang menggambarkan esensi sebuah objek dan dasar karakteristiknya dibandingkan tampilan luarnya. Kubisme. Kubisme adalah bidang-bidang geometris pada patung, topeng, dan kain Afrika yang sangat mempengaruhi seniman kubisme. Pablo Picasso. Pablo Picasso adalah seniman kubisme paling terkemuka. Sosok-sosok diabstraksi menjadi bidang-bidang geometris dan norma klasik wajah manusia terdistorsi. Perspektifnya menjadi ambigu dengan beberapa sudut pandang yang terlihat secara bersamaan. Georges Braque adalah rekan dekat Picasso. Braque banyak berkontribusi pada gerakan kubisme. Ia memperkenalkan kolase kertas pada karya seni, menciptakan tekstur dan menambah teks yang memperkaya visual dan bentuk dan memperkuat makna ataupun pesan karya seni. Bernard Lager menerapkan estetika desain geometris dari kubisme dengan mengabstraksikan bentuk dan merakit komposisi bidang geometris berwarna cerah. Futurisme.
Futurisme adalah sebuah gerakan revolusioner yang menguji ide dan bentuk seni terhadap realita masyarakat ilmiah dan industri yang baru. Manifestonya menyuarakan antusias terhadap perang, era mesin, kecepatan, dan kehidupan modern. Filippo Manetti. Futurisme diluncurkan oleh penyair Italia Filippo Manetti yang menghasilkan tipografi menghebohkan yang menantang bahasa, sintaksis, dan bahasa baku. Harmoni ditolak sebagai kualitas desain, kondisi kebisingan, dan kecepatan yang dominan pada kehidupan abad ke-20 diungkapkan dalam puisi futurisme. Dadaisme. Dadaisme adalah reaksi terhadap pembantaian umat manusia pada Perang Dunia I. Gerakan Dadaisme mengklaim anti-seni dan memiliki elemen negatif dan kerusakan yang kuat. Penulis, penyair, dan seniman Dadaisme mengekspresikan keprihatinan, kejutan, keguncangan, protes, dan omong kosong akibat situasi peperangan. Dadaisme diklaim sebagai anti-seni dan memiliki elemen negatif dan kerusakan yang kuat. Para seniman mengungkapkan kerisauan, keguncangan, protes, kejanggalan, serta omong kosong. Mereka menolak semua nilai tradisi dan mencari kebebasan berekspresi yang kompleks. Hugo Ball adalah penyair yang menulis Karawane, sebuah puisi Dadaisme pada tahun 1917. Puisi suara dan rupa seperti ini mengungkapkan keinginan Dadaisme untuk menggantikan logika omong kosong manusia dengan omong kosong yang tidak logis, menciptakan puisi suara, puisi omong kosong, dan puisi yang tidak disangka-sangka. Kurt Schwitters membuat gerakan seni yang dinamai MERS. Ia memisahkan diri dari Dadaisme secara non-politikal. Karya-karyanya mengkomposisikan kolase cetakan, sampah, dan found object dengan tatanan, bentuk, dan tekstur yang saling berlawanan. Antara tahun 1923 dan tahun 1932, Schweitzer menjalankan studio grafis yang sukses dengan klien utama, pendidikan, produsen, setaran, dan prasarana perkantoran. Surrealisme. Surrealisme muncul pertama kali di Paris pada tahun 1924 untuk mencari kenyataan yang lebih real di balik dunia nyata. Dunia yang intuitif, mimpi-mimpi, dan alam bawah sadar yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Penyair Henri Bergson, pendiri surrealisme, memaknai dengan kata segala keajaiban dunia mimpi, semangat yang dibuat pada tahun 1924. Salvador Dali adalah seniman asal Spanyol yang berperan penting dalam gerakan surrealisme. Dipengaruhi oleh Renaissance, dia merupakan pelukis dan penggambar yang terampil. Lukisan The Persistence of Memory tahun 1931 merupakan interpretasi Dali terhadap teori relativitas waktu milik Einstein. Giorgino de Chirico adalah seniman surrealisme asal Italia yang melukiskan pemandangan istana dan bangunan Renaissance Italia secara dingin dan hampa. Max Ernst adalah seniman yang berkebangsaan Jerman yang berpengaruh besar lewat penggunaan fotografi dan ilustrasi dalam keseniannya. Ekspresionisme. Ekspresionisme adalah seni di awal abad ke-20 yang cenderung tidak menggambarkan realitas objek, tetapi lebih mengungkapkan emosi subjektif dan tanggapan pribadi seniman terhadap subjek dan peristiwa. Muncul gerakan terorganisir di Jerman sebelum Perang Dunia Pertama. Warna, gambar, dan proporsi yang berlebihan atau terdistorsi menjadi sangat penting. Demikian juga dengan konten simbolis. Garis dan warna kerap menggunakan penekanan kontras pada warna dan nada. Tekstur dan barik dicapai melalui ketebalan warna dan sapuan ringan lembut dan kontur
fotografi dan seni modern. Bahasa rupa baru yang diusung di seni modern mempertimbangkan hubungan unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bidang, tekstur, dan barik mulai mempengaruhi fotografi. Di abad ke-19, penemuan fotografi bertujuan hanya sebagai dokumentasi realita yang lebih akurat daripada lukisan. Namun pada realita abad ke-20, seni modern menarik fotografi ke dalam realita abstrak dan desain yang baru. Artist book diterbitkan oleh seniman sebagai ungkapan kreatif yang independen dan mandiri, terlepas dari otoritas perusahaan penerbitan. Kaligrams, judul puisi Guillaume Apollinaire yang membentuk susunan huruf secara desain visual, figuratif, dan piktografi. Dekalkomania adalah proses yang dilakukan oleh Ernst untuk memindahkan imaji cetakan ke gambar atau lukisan, memungkinkannya untuk memasukkan berbagai bentuk ke dalam karyanya dengan cara yang tidak terduga. Teknik ini telah digunakan secara luas dalam ilustrasi, lukisan, dan seni grafis. Der Blaue Reiter adalah salah satu kelompok ekspresionisme Jerman di Munich pada tahun 1911. Die Brücke mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari mengubah subjek masalah hingga menyampaikan perasaan yang tak tersampaikan. Emblematics adalah kelompok pelukis surrealis yang berkarya lewat kemurnian kosakata visual. Retouch, sebuah metode yang diciptakan oleh Max Ernst dengan menggosokkan pensil atau krayon ke kertas pada permukaan yang tidak rata sehingga tercipta tekstur yang menjadi dasar sebuah karya seni. Manifesto adalah sebuah deklarasi publik tentang prinsip, kebijakan, tujuan, dan pandangan seorang atau suatu kelompok. Keserempakan, keberadaan, atau peristiwa yang bersamaan seperti mempresentasikan melalui sudut pandang yang berbeda tetapi berada pada satu karya seni yang sama. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dengan berbagai bahan, kain, kertas, kayu, dan lain-lain yang ditempelkan pada permukaan gambar. Les Fauves di Prancis, Fauves dipimpin oleh Henri Matisse menggunakan kontras. Ia menggunakan kontras warna yang gempita dan gambar yang penuh semangat pada dekade pertama abad ke-20. Montase foto adalah teknik manipulasi fotografi secara manual untuk membuat penjajaran gambar yang menggelegar dan peluang asosiasi persepsi. Parole in Liberté, desain tipografi baru yang merangkai 3-4 warna dan 20 jenis huruf yang melipat gandakan ekspresi kata yang kuat. Puisi berpola, Holst memperkuat efek pendengaran dengan meninggalkan huruf kapital dan tanda baca, merubah jarak kata untuk menandakan jeda dan menggunakan beberapa tanda baca sebagai penekanan. Photographs, awal mula fotografi non-objektif dari gambar kaleidoskopis yang diciptakan oleh Alvin Langdon tahun 1917. Bagi sekalian, sekian yang dapat saya jelaskan tentang seni modern. Dan sebagai penutup presentasi ini, apabila ada salah kata, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.